Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas 8 saham yang membagikan dividen yang cukup besar ya teman-teman. Nah, kebetulan saham-saham tersebut kebanyakan adalah saham sektor komoditas batu bara ya. Di daftar list saya ini saya buat yang bukan hanya jumlah dividennya secara nilai, tetapi dibandingkan dengan yieldnya ya teman. Jadi dibandingkan dengan harga sahamnya. Jadi ada yang saham-saham yang membagikan jumbo, tetapi ternyata kalau dibandingkan dengan harga sahamnya presentasinya ternyata kecil ya. Nah jadi teman-teman jangan terjebak ya, misalnya saham apa ya, misalnya Astra ya, ada yang Astra coba. Astra itu juga bagian dividen ya, cuman kalau sudah di presentasi nanti kecil. Nih Astra coba. Astra ini dividennya ini termasuk besar nilainya, tapi kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya cuman berapa ini? 9%-an ya. 9% untuk tahun yang kemarin, tapi sebelumnya kan kecil-kecilnya Astra, cuman 88, kemudian 19445. Jadi yang terbesar tuh hanya tahun kemarin nih teman-teman untuk Astra ini. Nah, ini 552. Ini sebelumnya kan cuman 88 ya. Kemudian 2021 itu 45 tambah 87 jadi 100-an. 2021 45 tambah 87 2022 27 jadi sekitar 100-an lah, 180-an. Jadi kemudian ada lagi apa misalnya Delta ya, Delta itu ada juga. Dimaspora Delta ini juga bagian dividen 14,29%. Cuman ini sektornya kan sektor properti ya, jadi harga sahamnya juga masih kecil. Jadi mungkin lebih gampang untuk sangat fluktuatif ya sahamnya. Lebih gampang untuk dinaik turunkan ya teman-teman. Jadi ini enggak saya masukkan. Terus banyak juga ya saham-saham yang lain yang pembagian dividen yang cukup besar, tapi belum saya masukkan karena beberapa pertimbangan. Nah ini Antam ini berapa ini? 4%, kecil ya. Nah kita bahas dulu ya. Yang pertama adalah tadi saham ITMG ya. ITMG ini cukup besar dan dia stabil ya secara historis. 5 tahun ke belakang ini sahamnya apa, dividennya rutin, terus harga sahamnya juga fluktuatif karena tergantung pada harga komoditas batubara. Bahkan ITMG ini sempat menyentuh 41.500. Dan setiap selesai pembagian dividen ya, ini secara historis memang sahamnya rontok ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus perlu pertimbangan juga kalau mau ambil dividen ya, jangan terlalu mepet dengan kumdit ya. Kalau terlalu mepet dengan kumdit akhirnya ya sahamnya rontok. Jadi kayak ITMG ini ya, ITMG ini dividennya kalau kita lihat yang tahun kemarin itu tembus 36% ya, 36,74%. Jadi total dividennya itu dibagi 2 kali, bulan November dan bulan April. Nah untuk tahun 2023 yang April sudah yaitu 6.000 nih, sejumlah 6.400 ini. Kemudian nanti yang November belum ya. Yang November kita tunggu rupsnya apakah ITMG membagikan dividen sejumlah ini. Kalau tahun kemarin kan sekitar 4.128 ya bulan November. Nah tapi sekarang kan labanya turun. Dengan laba turun cukup besar ya, sekitar 8 IPS-nya itu turunnya berapa ini, dari 8164 dibagi 16708 tinggal 48% ya, turunnya cukup banyak. Jadi kalau ini dibagi ini 8164
kali 63%, jadi totalnya sekitar 5.000 teman-teman. 5.000 tuh kalau kemarin kan totalnya 10.000 ya, 10.500. Jadi hampir separohnya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk dividen ITMG mungkin sekitar 2.000-an ya untuk bulan Oktober ya. Kalau 2.000 ya 2.000 itu ambil aja 2.000 dibagi 28.700 ya, sekitar 6,9%. Ya, kalau totalnya tadi 8.164 dikali 63%, 5.000 dibagi harga yang sekarang sekitar 17,9%. Kemungkinan yieldnya 17,9% dengan harga ITMG yang sekarang. Nah, ini sentimennya positif untuk ITMG teman-teman. Jadi bulan November sekarang kan sudah Agustus ya, September, Oktober, November. Berikutnya adalah ini apa? PTBA, Adaro. PTBA ini juga cukup besar dividennya. Untuk tahun kemarin ini tembus 1094 dengan yield 37,6%. Jadi ini juga bagus. Tetapi IPS-nya tahun ini juga turun untuk PTBA. Jadi kita tunggu Q2-nya berapa, ini belum ada laporannya, jadi belum bisa memprediksi. Kalau turunnya mungkin hampir separuh ya, kemungkinan ini dividennya juga turun bisa sampai separuh ya. Jadi nggak sebesar ini. Jadi yieldnya mungkin kalau separuhnya ini berarti sekitar 500 kalau dibagi harga yang sekarang 2910 sekitar 17% PTBA. Kemudian Adaro juga ini. Adaro ini juga menarik. Ini juga yieldnya rata-rata berapa nih coba kita. Tahun yang kemarin ini 19% ya. Sekarang mungkin kalau secara dibandingkan dengan harga yang mungkin ya nggak begitu jauh dari situ teman-teman. Jadi kita lihat aja. Ini IPS-nya kan 822. 822 kali 40,57% sekitar 300 dibagi 2590 12,8%. Kalau dengan DPR 40% sekitar 12%, tapi kemungkinan bisa lebih ya, tergantung rupsnya ya. Kemudian apalagi tadi United Tractor, nih keren nih United Tractor. United Tractor ini IPS-nya malah naik dari 5.631 ke 6.014. Yield-nya 26,8%. Kalau pakai DPR yang 124 ini bisa tembus lebih besar dari ini teman-teman, karena nilai IPS-nya atau labanya itu naik untuk United Tractor. Tapi kalau pakai DPR yang 40% ya kecil ya. Anggap aja misalnya ini 6.014 tuh, kalau pakai DPR 124% dapatnya 7.457 dibagi 26.050 dapatnya 28%. Tapi kalau pakai DPR yang 45 lah ya, 45%, ini 2.706 dibagi 26.050 sekitar 10%. Jadi antara itu ya. Kemudian apalagi Hexa ini juga besar. Hexindo Perkasa ini cukup bagus ini juga.
Oh, ini labanya juga naik. Ini dari 1015 ya. Dari 941. Oh, 2022 nggak ada ini ya saya. 1015. Coba kita lihat. 12% ya. Biasanya dikasih di bulan September ya, 30 September ya. Tapi ini belum ada ya. Nah, 2023 ini belum ada. Jadi rata-rata sekitar berapa itu coba? 0,05 0,05246 kali 15.000. 786 dibagi 6425. 12%. Kemungkinan sekitar 12% ya ini, karena data yang 2022 kok nggak ada ini, padahal ada ini. Ini yang 2023, 2000 ada harusnya. Di sini kok nggak muncul ya ini. Terus berikutnya apa nih? MBAP, BSSR, MBAP ya. MBAP ini juga lumayan. Dividennya, yieldnya sekitar 36%. Ini besar teman-teman. Terus labanya sekarang turun, jadi kemungkinan juga turun. Tapi kan harga sahamnya juga turun. Jadi ini MPAP ini sebelumnya berapa itu? Ini belum bisa diprediksi ya, kemarin itu berapa? 36,57%. Mungkin ya dengan turunnya laba mungkin nggak sebesar itu. Jadi ya kita tunggu yang laporan triwulan keduanya dulu ya. Q2-nya ini berapa, nanti baru kita bisa prediksi ya. Terakhir BSSR. BSSR ini pembagiannya berkali-kali ya untuk tahun kemarin. Ini agak lambat nih. Ini BSSR tahun kemarin 2022 itu 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. 2023 ini baru sekali bulan Juni. Kita tunggu bulan September apakah ada. September kemudian Desember ya. Kita tunggu. BSSR ini belum masuk anunya. Masih lambat. Nah ini BSSR ini Z-nya 29,58%. Ini termasuk besar teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review 8 saham yang membagikan dividen dalam jumlah cukup besar dengan yield lebih dari 10%. Mungkin masih ada lagi ya saham-saham yang lain yang dengan yield yang cukup besar, teman-teman bisa tambahkan di komentar ya, mungkin masih belum sempat saya masukkan. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.